Jalan Raya Gurun Tarim ini memiliki panjang ratusan kilometer. Dan dalam proses pembangunannya, tiap kilometer jalan yang dibangun ini membutuhkan biaya hingga jutaan US dollar. Saya membangun jalan raya yang melewati gurun pasir terbesar di Cina yang disebut dengan Tarim Desert Highway atau Jalan Raya Gurun Tarim. Di negara Cina, terdapat gurun pasir Taklamakan yang merupakan gurun pasir terbesar di Cina dan Shifting Sand Desert atau gurun pasir bergerak yang terbesar nomor 2 di dunia. Gurun Taklamakan atau Taklimakan ini terletak di Tarim Basin Provinsi Xinjiang, Barat Laut Cina yang memiliki luas 337.000 km persegi. Gurun Taklamakan ini juga disebut dengan Sea of Death atau Lautan Kematian. Hal ini dikarenakan selain memiliki area yang luas, badai pasir di gurun ini sering muncul tanpa peringatan dan memiliki suhu yang sangat ekstrim. Ketika musim panas, suhu pada gurun ini lebih dari 40 derajat Celcius. Dan pada musim dingin, suhunya ini mencapai minus 20 derajat Celcius, serta gurun pasir ini juga merupakan salah satu gurun pasir yang paling berbahaya di dunia. Meskipun begitu, pada gurun Taklamakan ini, terdapat mega proyek pembangunan jalan raya yang melintasi gurun pasir ini, dan diberi nama The Tarim Desert Highway. Tarim Desert Highway atau Jalan Raya Gurun Tarim ini merupakan jalan raya bebas hambatan yang terpanjang di dunia yang dibangun melintasi sebuah gurun pasir. Jalan raya Gurun Tarim ini melintasi dari arah utara menuju selatan gurun pasir Tarim yang menghubungkan kota Luntai dan Minfeng di tepi utara dan selatan lembah Tarim. Untuk panjang total dari jalan raya ini adalah 552 km, di mana sekitar 446 km jalan ini dibangun di daerah tidak berpenghuni yang tertutup dengan bukit pasir. Jalan raya Gurun Tarim ini terkoneksi dengan China National Highway sepanjang 3063 km. Dan dalam pembangunannya, tiap 1 kilometernya diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 14 juta US dollar atau setara dengan 203 miliar rupiah. Pembangunan jalan raya gurun pasir ini memiliki tujuan utama yakni untuk mengembangkan serta mengirimkan hasil migas yang berada di Tarim Basin. Sumber migas di Tarim Basin ini pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an oleh perusahaan migas Cina yang terbesar yang bernama Sinopec. Namun karena tidak adanya akses untuk mengirimkan migas ini, membuat Sinopec kesusahan dalam mengembangkan dan mengeksploitasinya. Akhirnya pada tahun 1993, pemerintah Cina mulai membangun jalan raya Gurun Tarim ini untuk membantu pengembangan sumber migas di Tarim Basin ini. Dikarenakan kondisi dan medan yang sulit serta terletak di tengah-tengah gurun, maka dalam pembangunan jalan raya ini mereka menggunakan lapisan geotekstil sebagai pemisah antara tanah gurun dan lapisan pondasi jalan. Kemudian di atasnya diberi lapisan bebatuan agregat yang dibawa dari pertambangan dekat gurun Gobi. Dan setelah roadbed atau dasar jalan sudah terbentuk, kemudian dilakukan pengaspalan jalan di atas roadbed tersebut. Proses pembangunan jalan raya Gurun Tarim ini diselesaikan pada tahun 1995. Dan jalan raya ini langsung menuju ke Tarim Basin, tempat sumber migas ditemukan. Kemudian karena di jalan ini dikelilingi oleh bukit pasir yang tinggi, serta kencangnya angin pada daerah gurun ini, menyebabkan pasir-pasir bergerak sehingga menutupi jalan raya yang baru dibangun tersebut. Mereka kemudian membangun safeguard atau sabuk perlindungan di sebelah kiri dan kanan jalan raya tersebut. Pada area itu ditanami jerami berbentuk kotak-kotak dan berbagai macam jenis tanaman yang bertujuan untuk menghalangi pasir dari bukit pasir turun ke jalan raya. Pada awalnya safeguard ini dibangun sepanjang 6 km saja untuk bahan percobaan yang dimulai pada tahun 1999. Lalu beberapa tahun kemudian pada tahun 2001, safeguard ini diperpanjang hingga 30 km di samping jalan raya Gurun Tarim ini. Di sepanjang safeguard ini juga dibangun sistem irigasi yang berfungsi untuk mengairi tanaman agar ekosistem buatan tersebut dapat bertahan. Dan karena keberhasilan dari safeguard ini, akhirnya proyek safeguard ini disetujui oleh pemerintah Cina pada tahun 2003. Kini hampir 4/5 dari jalan raya Gurun Tarim ini terdapat safeguard dengan luas total lebih dari 3.000 hektar. Pada area safeguard tiap 4 km
Terdapat rumah khusus bagi para pekerja yang bertugas untuk merawat serta menjaga sistem irigasi yang ada. Selain itu, juga terdapat beberapa restoran dan pom bensin yang dibangun oleh perusahaan migas Petrocina di sepanjang area sirkuit ini. Selain Jalan Raya Gurun Tarim, ada juga Jalan Raya Tangki yang memiliki panjang 156 km dan merupakan cabang dari Jalan Raya Tarim yang menghubungkan Tazong dengan Kiemo dan dibuka pada tahun 2002. Kemudian pada Gurun Taklamakan ini juga dibangun Ahiaikwe sepanjang 424 km yang dibuka pada tahun 2007. Dan untuk saat ini pemerintah Cina juga sedang membangun jalan raya baru di Gurun Pasir Taklamakan ini, yang mana pembangunannya ini sempat tertunda karena COVID-19. Rencana jalan raya baru ini akan memiliki panjang 151 km. Dan proses pembangunannya ini sudah dimulai pada bulan Februari tahun ini dan diperkirakan akan selesai pada Oktober tahun 2023. Menariknya lagi, Cina ini tidak hanya membangun jalan raya di tengah Gurun Taklamakan tersebut, namun juga membangun jalur rel kereta api di tengah gurun tersebut. Jalur kereta ini memiliki panjang 825 km dan berada di wilayah barat daya daerah otonomi Xinjiang. Jalur kereta api ini melewati Gurun Taklamakan dan merupakan jalur kereta api terpanjang di dunia yang melintasi sebuah gurun. Dengan adanya jalur kereta api ini, membuat jalur Hotan Ruogyang dapat ditempuh dalam waktu 11,5 jam dan kereta tersebut memiliki kecepatan rata-rata 130 km per jam. Pembangunan jalur kereta api ini dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada Juni tahun 2022. Jalur kereta api ini merupakan bagian dari mega proyek jalur kereta api sepanjang 2.712 km yang dibangun oleh pemerintah Cina. Cepatnya pembangunan jalur kereta api di Gurun Taklamakan ini dikarenakan menggunakan berbagai macam mesin canggih dalam proses pembangunannya. Dan untuk membangun jalur kereta api di atas Gurun Taklamakan ini bukanlah hal yang mudah, karena sekitar 65% jalur kereta api ini menghadapi resiko terkena angin dan badai pasir. Oleh karena itulah, untuk mengatasinya, pihak pengelola membangun 5 jembatan viadak yang secara keseluruhan panjangnya ini mencapai 49,7 km. Dan hal tersebut membuat kereta akan lebih aman ketika melintasi gurun ini. Selain itu, di sepanjang sisi jalur kereta api ini juga diberi green ecology barrier sepanjang 409 km, yang mana fungsinya ini mirip dengan seatbelt pada jalan Tarim tadi.